tarik nafas dulu, tenang. Kemudian beristighfar atau enggak menghitung berapa kali. Lihat kondisinya nih, sekarang nih aku lagi gini di posisi yang seperti ini, aku harus seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Waca, kembali lagi di podcast Perpustakaan Waca. Nah, kali ini izinkan saya, Hernisa Agustiani Nugraha, untuk menjadi host dengan narasumber kita, yaitu Ibu Mumtaz Afridah MPSI, psikolog. Halo, selamat sore Ibu. Halo, selamat sore Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman Waca, kali ini kita akan berbincang dengan seorang ahli, yaitu seorang psikolog, dengan tema yaitu cara mengatasi bullying pada siswa. Nah, ini tema yang menarik nih Bu ya. Benar banget. Tema yang happening mungkin ya. Iya, betul. Karena kita ada di lingkungan sekolah, siswa dan siswinya dengan taraf yang psikologinya lebih tinggi mungkin ya daripada anak SD, SMP, karena kita ada di SMA. Nah, pertanyaan mendasar nih Bu, sebenarnya bullying itu apa sih? Seperti apa? Oke. Bullying itu mungkin dalam bahasa kita itu disebut dengan perundungan ya. Oke. Nah, kalau yang namanya perundungan ini adalah suatu tindakan atau enggak hasrat untuk menyakiti dulu. Nah, menyakiti ya. Udah ada niat hasrat untuk menyakiti, kemudian diaplikasikan menggunakan tindakan atau aksi yang sifatnya itu berulang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan biasanya orang yang menjadi pelakunya itu adalah orang-orang yang memiliki dominasi yang lebih kuat dibandingkan korbannya. Bisa dibilang punya kekuasaan mungkin. Dominasi yang lebih kuat itu yang mungkin punya kekuasaan ataupun juga dia punya kelebihan yang membuat dia itu bisa lebih dominan di lingkungan dia. Baik itu entah badannya lebih besar, baik itu dia punya kekayaan yang lebih banyak seperti itu, atau dia anaknya siapa seperti itu, yang bisa membuat dia itu lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita bicara di lingkungan sekolah, nih mungkin latar belakang sosial ekonomi siswa itu kan bervariasi ya. Iya, betul banget. Mungkin tadi bisa dikatakan seseorang yang punya power atau dominasi lebih daripada teman-temannya. Iya. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk bullying itu? Kalau misalnya dia sebenarnya dia sudah punya hasrat ya, sudah punya hasrat untuk menyakiti, tadi ada kata Iya, menyakiti. Terus bentuk bullying itu seperti apa? Nah, kalau yang namanya bentuk bullying itu kan macam-macam ya. Jadi perundungan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, yang satu itu adalah yang verbal, kemudian yang non verbal. Kemudian non verbal itu ada yang misalnya itu fisik ya. Dan ada pula yang tidak langsung fisik, tetapi secara tidak langsung itu melakukan perundungan. Secara tidak langsung. Seperti Contohnya apa? misalnya seperti ini. Misalnya Mbak difitnah atau dihasut. Nah, itu kan tidak secara fisik Kak, Iya, untuk betul. ini ya. Dan juga diisolasi. Misal Mbak dalam suatu perkumpulan Mbak diasingkan. Oh, jangan main sama dia. Oh, jangan main sama dia. Nah, itu juga termasuk dalam perundungan apabila memang hal itu dilakukan secara berulang. Tapi beberapa ahli juga mengatakan bahwa yang nggak harus berulang juga itu termasuk dalam perundungan gitu loh. Jadi memang ada perbedaan pendapat antara yang berulang atau tidak berulang seperti itu. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa perundungan itu ada yang bentuk verbal dan non verbal. Mungkin teman Waca ingin lebih tahu, mungkin verbal itu maksudnya adalah lisan mungkin ya? Iya, bisa lisan. Jadi misalnya biasanya ya kan, kalau misalnya anak-anak itu suka ngeledekin fisik, kemudian ya macam body shaming gitu kan. Kamu kok gini, kamu kok gendutan. Beberapa orang mungkin ngerasanya itu semacam candaan aja, atau ya sekedar basa-basi bahkan mungkin seperti itu. Tapi untuk sebagian orang
merasa bahwa itu sangat sensitif gitu. Iya. Jadi itu perlu hati-hati juga. Iya. Nah, itu juga baik itu. Dan itu mungkin akan dilakukan berulang. Kamu dasar pendek atau enggak, bapaknya ini atau menyebutkan itu. nama bapak gitu kan. Biasanya Iya, anak-anak betul, gitu ya. betul sekali. Anak-anak tuh kadang dia itu mungkin terlalu kepo atau terlalu ingin tahu gitu ya dengan temennya, sampai dia tuh tahu latar belakang orang tuanya, sampai meledek orang tuanya, mungkin seperti itu ya. Iya. Dan ternyata teman Waca itu termasuk ke dalam bentuk bullying verbal Iya, ya. betul sekali. Nah, candaan-candaan itu harus kita hati-hati ya, dalam berbicara harus lebih hati-hati teman Iya. Waca ya. Jangan sampai menyakiti teman kita khususnya gitu. Jadi begini ya, kalau yang namanya konsep candaan itu, yang namanya bercanda itu, Iya. kita itu senang dan yang lainnya juga yang Senang. menjadi lawan bicara kita itu senang. Tapi kalau misalnya kita bercanda, kita senang, kita happy, tapi yang itu merasa tersakiti itu namanya bukan bercanda seperti itu. Jadi hati-hati dengan konteks candaan, karena kemarin itu kan juga ada kasus ya terkait dengan apa Candaan. namanya yang video kucing itu, kemudian di apa namanya diulas atau dikomentari oleh salah satu pejabat dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah candaan gitu kan. Itu kan menjadi Bukan konteksnya lucu nggak ya. ini gitu loh, seperti itu Betul. sih. Nah, sekarang yang sedikit saya penasaran nih teman Waca. Tadi kan ada konteks tuh subjek, misalnya ya, seorang siswa dia melakukan candaan ke temennya. Ya. Tapi tadi dibilang sama ibu tuh kalau misalnya dia merasa happy dengan candaan itu, it's okay ya, tidak masalah, berarti ya bukan termasuk bullying. Nah, kalau misalnya si temennya itu merasa terintimidasi dan dia tiba-tiba bad mood, gak enak nih sama candaan temennya, itu termasuk bullying kan tadi? Iya, jadi Lalu sebenarnya gini deh. Pada dasarnya itu kan hasrat untuk menyakiti gitu kan. Jadi dia merasa tersakiti, Iya, berarti dia itu merasa sudah termasuk tersakiti, bullying. sudah termasuk bullying, Wah, seperti itu. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita menjadi korban bullying, katakanlah sebagai orang yang merasa disakiti, apa yang harus kita lakukan, Bu? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita itu sudah menjadi korban ya, korban bullying. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama itu adalah self care dulu. Self care bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu belum tentu benar. Betul. Untuk memfilter diri antara mana yang sebenarnya perkataan yang baik untuk diterima atau tidak diterima, seperti itu. Kemudian kita bisa untuk berbicara kepada yang lain bahwa saya tidak suka dengan perundungan, dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya, seperti Mengkonfirmasi itu. mungkin ya, Iya, lebih meluruskan gitu. Bukan mengatakan kepada orang lain untuk curhat ke lah, orang lain. curhat Iya. seperti itu. Nah, kemudian mengatakan pada misalnya di sekolahan, nah kepada orang-orang yang memang bisa menangani hal tersebut, misalnya guru BK. Betul. Nah, di sekolah nanti- ada guru BK, betul. Begitu. Kalau misalnya itu menjadi pelaporan yang sering gitu kan, oh ternyata banyak banget nih yang melaporkan terkait dengan bullying. Oh berarti memang sistemnya yang harus dirubah di sekolah tersebut. Gitu. Mungkin harus ada aturan khusus ya. Iya betul sekali. Karena memang salah satu faktor yang bikin anak itu bisa melakukan bullying itu adalah kondisi sekolah juga. Gitu. Kondisi sekolah yang Kondisi sekolah yang kayak memberikan gimana seperti itu, yang memberikan kesempatan dan juga yang nggak ada komitmen atau nggak ada kejelasan terkait dengan kita tuh nggak boleh melakukan perundungan, nggak boleh melakukan bullying, dan ada kejelasan apa hukumannya ketika kamu melakukan bullying seperti itu. Jadi sebenarnya bullying ini kan akan banyak di sekolahan seperti itu, biasanya banyak di sekolahan. Nah, tapi kalau misalnya sekolahan itu sudah mewanti-wanti seperti misalnya menjadi sekolah yang ramah anak, iya betul. Jadi sudah ada sistem untuk sistem yang melindungi anak-anak tersebut agar tidak mengalami perundungan dan aman gitu loh, seperti apa. Iya, oke, teman Waca. Jadi nih, buat kamu atau ya teman mungkin di sekitar kamu yang merasa menjadi korban bullying, tindak nyatanya adalah ya pertama kamu harus lapor dulu ke Iya. pihak berwenang di sekolah, mungkin yang berkaitan dengan kegiatan seperti ini adalah paling
paling khusus adalah guru BK ya Bu ya. Iya. Karena guru BK lebih paham bagaimana aturan, bagaimana hal yang harus dilakukan ketika ada kegiatan bullying seperti itu. Iya, betul Nah, sekali. sekarang pertanyaan selanjutnya Bu. Kalau misalnya tadi kan yang kita bahas adalah korban bullying. Sekarang pelaku bullyingnya kita harus apakan? Nah, Bagaimana? sebenarnya yang menjadi pelaku bullying ini dia tuh punya permasalahan psikologis. Kemungkinan dan kebanyakan dari penelitian yang ada tuh bahwa seseorang yang melakukan perundungan dia tuh sebelumnya pernah menjadi korban perundungan. Oh, menjadi korban dulu Iya. baru dia melakukan ya. Kenapa sih seseorang ini bisa melakukan perundungan seperti itu? Pertama, dia mungkin mengalami mengalami kekecewaan secara psikologis oleh entah dibawa oleh dari rumahnya atau dari temannya, kemudian dilampiaskan pada subjek yang mungkin lebih lemah dibanding dia. Betul. Cara melampiaskan yang salah seperti itu. Nah, setelah itu yang kedua juga karena temperamennya emang nggak terlalu bagus seperti itu. Tidak terkontrol mungkin Iya, ya dia temperamennya. impulsif. Impulsif, betul. Jadi dia kurang mampu untuk mengontrol dirinya untuk melakukan karena kan yang namanya pelaku perundungan itu dia kan temperamen, emosinya itu kan nggak stabil seperti itu, sehingga dia ingin melampiaskannya dengan sesuatu, tetapi karena dia impulsif dan yang ada di depan matanya adalah misalnya seseorang itu yang mungkin lebih lemah gitu, akhirnya dialah yang jadi korban. dijadikan korban. Dan masalahnya adalah yang menjadi korban itu biasanya susah untuk lapor Karena takut takut. mungkin ya. karena Ya, nanti betul. diancam seperti itu. Serba salah mungkin Iya, ya. Saya dirundung, saya disakiti, tapi apa yang harus saya lakukan? Iya, Karena betul kalau sekali. ngelapor takut nantinya Iya. dirundung di balik layar mungkin gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi untuk pelaku ini pun juga perlu untuk mendapatkan intervensi psikologis seperti itu. Siapa yang bisa, Bu, melakukan iya. Ya bisa itu guru BK, konselor maupun juga psikolog itu bisa memberikan, dan juga tentu guru-guru yang di sekitarnya pun juga mendukung untuk intervensi tersebut seperti itu. Jadi memang harus sinergi aja seperti itu. Kalau misalnya untuk menangani bullying di sekolahan seperti itu, tidak hanya dari gurunya, tetapi juga dari orang tuanya. Barangkali sebenarnya permasalahannya dibawa dari rumah ya, dari gitu. keluarga. Iya, mungkin, betul. iya. Nah, kan sebenarnya anak itu mencontoh ya. Betul, betul. Mencontoh. Kenapa dia melakukan itu? Apakah dia pernah melihatnya atau apakah dia pernah menjadi korbannya seperti itu? Betul, Nah, betul. Jadi berbagai subjek terlibat di sini ya, harus sinergi. Harus sinergi antara orang yang melakukan bullying, orang yang jadi korban bullying, mungkin di sini peran guru BK, wali kelasnya, dan lingkungan sekolah, juga lingkungan keluarga. Orang tuanya harus tahu ya. Iya. Orang tuanya harus bisa memberikan gambaran seperti apa sih ya anak ini karakternya di rumah, kenapa bisa dia melakukan tindakan bullying kepada temannya, gitu mungkin Iya, ya Bu. betul sekali. Iya. Ada apa sebenarnya seperti itu? Mengapa kok Iya. bisa temperamennya tuh sangat meledak Meledak, atau betul. seperti itu? Nah, sebenarnya begini ya. Atau kadangkala mereka tuh pelaku itu merasanya bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa gitu loh. Wajar mungkin ya. Bagi dia karena mungkin dia terbiasa ngelihat gitu kan, itu tuh wajar. Tapi buat seseorang lainnya tuh jadi nggak wajar gitu loh kan. Jadi akhirnya merasa tersakiti. Enggak, aku cuma bercanda, Kak, dia tuh bercanda seperti itu kan. Betul. Nah, terus nanti akhirnya orang tuanya pun membela. Itu mah candaan anak-anak, nggak usah dimasukin Ambil hati hati. gitu kan. Betul. Nah, jadi apa ya, kadangkala mungkin karena merekanya juga nggak paham kalau itu adalah perundungan gitu. Jadi penting juga untuk ke sekolah, untuk ke lingkungan sekitar itu memahami bahwa ini nih perundungan. Perundungan tuh udah ada
hukumnya seperti itu, dan sudah ada peraturannya. Nah, kalaupun di sekolah sendiri punya peraturan, maka itu pun harus disampaikan atau disosialisasikan seperti itu, sehingga mereka memahami bahwa apa aja tindakan-tindakan yang dikatakan sebagai perundungan gitu kan. Mana sih tindakan-tindakan yang termasuk dalam perundungan fisik, non fisik, yang verbal, non verbal seperti itu, ataupun pengasingan sosial itu tuh termasuk dalam perundungan seperti itu. Kadang-kadang mereka ngelakuinnya karena mereka nggak tahu gitu loh ya. Tahu dan menganggap biasa Biasa gitu. aja, di rumah aku biasa aja kok kayak gini gitu kan. Kamunya aja kali yang terlalu sensitif gitu, kayak gitu kali ya. Iya. Jadi kadang-kadang seperti itu sih. Berarti sangat perlu ya peran lingkungan sekitar. Ya, untuk memberitahu aturan, rules di sekolah itu seperti apa. Jangan sampai ada aturan yang ditabrak oleh anak, dan itu harus disosialisasikan mungkin ya oleh sekolah. Benar. Nah, sekarang nih kalau misalnya untuk memanage diri supaya kita tuh nggak terlalu sensitif, gimana ya, Bu? Biar nggak merasa kita tuh selalu, aku tuh ngerasanya dibully terus, padahal mah asa biasa aja mungkin ya, tadi ya konteksnya biasa aja, padahal biasa tapi gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya kan manajemen emosi setiap orang itu kan beda-beda, tergantung tergantung gimana ceritanya, faktor protektif sama faktor resikonya dia. Kalau misalnya ternyata faktor resikonya banyak seperti itu, kecenderungan kita mungkin akan lebih sensitif dibandingkan yang lainnya gitu, atau melihat sesuatu jadi mudah merasa karena mungkin mengingat masa lalunya yang mungkin menyedihkan atau apa gitu kan. Nah, gimana sih cara kita itu untuk bisa memanage emosi kita seperti itu kan. Nah, kalau misalnya untuk memanage emosi seperti itu, kita itu dimulai dengan ketika itu memang sudah tersulut gitu kan, udah mulai nih gitu kan. Nah, yang diitukan itu adalah bagaimana kita itu mencoba untuk memfilter. Kemudian kita sadarkan diri, cooling gitu down. loh. Tarik napas mungkin bisa. Hitung sampai berapa kali, atau beristighfar, Iya. kemudian menyadari bahwa kita itu ada dalam posisi seperti apa gitu loh. Ini kondisinya lagi kayak gimana nih gitu kan. Kadangkala ada beberapa orang yang impulsif banget gitu kan, dan nggak punya manajemen emosi yang baik dalam konteks yang publik gitu kan. Nah, dalam konteks publik dia tersulut emosinya, akhirnya dia meledak gitu kan. Nah, ketika dia memiliki manajemen emosi yang baik gitu kan, akhirnya kan dia mulai dulu gitu kan, mulai tarik nafas dulu, tenang, kemudian beristighfar atau enggak menghitung berapa kali, lihat kondisinya nih, sekarang nih aku lagi gini di posisi yang seperti ini aku harus seperti apa. Jadi memang kemampuan logika kita itu maksudnya diperlukan. Seperti itu, tapi itu nggak mudah gitu loh. Untuk sebagian orang itu nggak mudah gitu. Untuk beberapa orang yang jadi itu menjadi sesuatu yang sangat sulit seperti itu. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Kita itu harus melatihnya setiap hari. Perlu dilatih ya? Perlu dilatih. Jadi kesadaran diri. Betul. Kesadaran diri. Kalau misalnya emang kita susah sadar, coba pukul diri sendiri gitu. Oke. Gitu. Cuman untuk ngingetin aja. Ngingetin gitu ya. loh. Kita tuh ada di posisi apa. Seperti itu. Untuk menenangkan. Jadi memang itu tuh masuk dalam self care ya, atau jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat situasi-situasi yang menuntut kita untuk menyadari diri. Apa yang harus aku lakukan sekarang, gitu kan. Berarti kita harus latihan nih teman Waca untuk memanage emosi, mengontrol diri, latihan dengan tarik napas tadi ya. Nah, jadi kita harus sadar kita tuh dalam situasi seperti apa dan harus berbuat apa. Gitu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, saya ingin tahu nih Bu, gimana cara kita mencegah bullying yang ada di sekolah? Nah, preventifnya nih. pencegahan, betul. Pencegahan ya, yang pertama. Yang pertama itu kita harus memahami terlebih dahulu. Pertama tuh adalah apa sih perundungan itu. Nah, harus itu dipahami oleh seluruh warga di sekolahan. Jadi jangan sampai anak-anak diberikan suatu pemahaman seperti ini sementara guru-gurunya nggak paham. Betul. Nah, jangan sampai cuma guru BK-nya aja, gitu loh.
ini program-program bersama seperti itu. Jangan sampai program yang hanya diusung oleh guru BK-nya doang seperti itu. Nah, jadi guru-guru pun memahami karena kadang-kala guru pun juga melakukan yang tidak disadari itu adalah perundungan gitu loh. Yang tidak disadari adalah perundungan. Nah, kalau misalnya gurunya mencontohkan, akhirnya kan anak-anak akan ngikutin seperti itu. Jadi penting bagi guru untuk mengetahui lebih dahulu apa sih perundungan itu dan apa sih jenis-jenisnya seperti itu. Nah, setelah sudah kesepakatan oleh guru untuk membentuk sekolah yang ramah terkait dengan psikologis siswa-siswanya, maka kita perlu untuk mensosialisasikan kepada anak-anak. Nah, dan seluruh warga sekolah mensosialisasikan ini loh adik-adik. Nah, di sekolah ini udah ada peraturannya dan dibuat peraturannya. Peraturannya seperti apa? Nah, peraturannya itu misalnya setiap mendapatkan pelaporan 1 kali, 2 kali atau berapa kali itu tergantung kebijakan sekolah ya. Berapa kali sebenarnya di sini mungkin ada poin-poin gitu ya. Poin-poin ya ada biasanya poin ya. Sekolahan tuh. Pengurangan poin atau penambahan poin itu ada. Nah poin-poin itu ketika sudah sampai berapa apa konsekuensinya. Betul. Ketika sampai berapa apa konsekuensinya. Nah itu yang harus dijelaskan kepada mereka. Selain itu juga kadang-kala kan mereka tuh lupa ya, dan belum tentu juga kalau misalnya disosialisasikan tuh mereka dengerin gitu kan. Kadang-kala di belakang entah ngantuk, entah makan, entah apa gitu kan. Namanya juga siswa. Dulu mungkin aku juga kayak gitu. Kayaknya. Jadi kita perlu untuk mengingatkan, baik itu menggunakan poster, baik itu menjelaskan dalam ketika upacara. Jadi terus diingatkan dan juga memang diingatkan juga dalam materi-materi dalam di sekolah, di pelajaran. Misalnya nggak harus tentang bullyingnya aja kan, tentang akhlakul karimah itu seperti apa gitu kan, ataupun tentang apa yang menjadi karakter pembentukan karakter yang ada di sekolah itu apa. Mungkin menambahkan pembiasaan baik gitu ya. Terus seperti setiap itu. Guru masuk kelas mengingatkan. Kan kita juga guru ya harus mengingatkan ketika ada anak yang berkarakter tidak baik pada temannya, ya tidak boleh kita abaikan. Benar. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu media untuk menyampaikan bahwa bullying itu seperti apa. Tadi kamu melakukan itu sengaja atau tidak, mungkin itu termasuk bullying. Mungkin seperti itu ya, Bu. Terusan juga seperti ini. Kalau dikatakan sekolah yang ramah itu kita pun harus melihat bagaimana sudut-sudut sekolahnya. Ada nggak sih sudut-sudut sekolah yang mengkhawatirkan? Sudut-sudut sekolah yang mengkhawatirkan itu adalah tempat-tempat anak yang kemungkinan dia mungkin ngerokok di sana, tempat-tempat anak yang kemungkinan dia melakukan hal-hal yang perundungan di tempat itu. Nah, disitulah titik-titik yang harus ditaruh poster, titik-titik yang mungkin ditaruh CCTV atau apa seperti itu. Jadi memang kita sebagai warga sekolah itu tahu dan paham tentang lingkungan sekolah nih, di mana titik-titik yang mungkin mengkhawatirkan bagi riskan dan rawan. Tempat kan ada yang rawan gitu ya. Nah, yang rawan itu di mana? Nah, itulah yang tempat yang disorot atau entah dikasih CCTV atau diberikan poster untuk diingatkan seperti itu, atau untuk memantau setiap harinya. Nah, juga karena kebanyakan dari korban perundungan itu kan nggak berani untuk mengungkapkan seperti itu ya, nggak berani untuk mengungkapkan. Jadi akhirnya kita sebagai guru ataupun temannya, karena kan sudah disosialisasikan, yang speak up itu nggak harus guru korbannya, korbannya tetapi juga teman di sampingnya itu juga bisa. Jadi kesadaran atau kepekaan terhadap teman, awareness gitu ya, terhadap teman-teman di sekitar, lingkungan, itu pun penting untuk dipupuk gitu loh, dilakukan. Jadi kadang-kala ada kan siswa yang temennya di sebelahnya sakit pun juga nggak tahu gitu loh, nggak peka dan nggak peduli. Nggak peduli, itu bukan urusan saya, mungkin gitu kali ya. Nah itu perlu untuk ditingkatkan kepedulian itu. Jadi jangan sampai akhirnya mencuat ataupun menjadi korban yang terlalu muncul atau terlalu
menyedihkan seperti itu kan ya. Dulu gitu loh, jangan ada korban dulu lah. Ya, lebih baru baik ada. barusan Lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi kita cegah Mm-mm. dulu kejadian bullying yang ada di sekolah. Iya, Seperti itu ya, Bu, ya. jadi teman-temannya pun juga, kalaupun dia nggak berani ngomong ya teman-temannya ngasih tahu, Iya, Bu, peka. kenapa ya dia tuh kok jadi ada luka-lukanya. Coba sih Bu, gitu kan. Coba. Biasanya kan kayak gitu Iya. kan ya. Oke, nah teman Waca sekarang nih Bu, Mm-mm. untuk pertanyaan terakhir mungkin ya. Iya, oke. Apa pesan Ibu untuk siswa-siswi teman Waca sekalian tentang bullying ini? Adakah pesannya seperti itu? Oke, seperti ini. Adik-adik semuanya. Nah, kita itu di sini hidup itu bersosialisasi gitu kan. Hidup itu kita itu pasti membutuhkan satu sama lain. Maka kita berupaya untuk berempati dengan orang lain juga seperti itu. Kita nggak hidup itu nggak individualis seperti itu. Kadangkala dalam suatu posisi kita ada di atas, tapi pada suatu posisi yang lain kita mungkin ada di bawah. Betul. Mungkin pada saat ini kita nggak membutuhkan orang itu dan kita meremehkan orang tersebut dan bahkan mungkin kita meledeknya dan lain sebagainya. Tetapi entah mungkin di lain waktu mungkin dialah yang sebagai penolong kita gitu loh. Maka berlakulah yang baik dengan sesamanya seperti itu. Dan selalu sadari lingkungan kita, karena dari kalian lah semua itu akan bisa tercegah seperti itu. Semua itu bisa aman. Aman ya. Oke, terima kasih sekali Ibu Iya, Mumtaz. sama-sama. Penjelasannya sangat jelas, Iya, sangat makasih. bermanfaat ya. Jadi teman Waca sekalian, jangan lupa kita harus tetap lebih peka terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita menganggap teman kita itu seseorang yang tidak kita butuhkan. Iya. Bahkan mungkin nanti di suatu saat dialah penolong kita, siapa tahu ya. Iya, kita nggak Betul. tahu. Oke. Nah, teman Waca, kali ini perbincangan kita sangat menarik. Terima kasih Ibu Mumtaz atas waktunya, atas pesannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, untuk teman Waca yang baru lihat channel YouTube ini, jangan lupa subscribe. Kita juga punya akun Instagram, punya juga Facebook. Nah, kalian bisa search Perpustakaan Waca. Bu, kita itu punya jargon. Perpustakaan Waca, semua bisa karena membaca. Salam literasi. Sampai seperti ini. Oke. Kita bareng-bareng ya, Bu ya. Oke. Perpustakaan Waca, semua bisa karena membaca. Salam Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.